Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menarik di dalam akidah 50 ini, yaitunya sifat alimun, hayyun, sami'un, basirun. Ada 4 sifat yang apabila kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka itu akan merubah cara pandang kita dalam hidup ini, akan merubah daripada arah yang tidak baik kepada yang baik daripada beragama ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatika al-aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada ila yaumiddin. عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا أيها المشتكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dan selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Maka jangan sampai hari yang berkah ini, hari raya umat Islam ini berlalu, namun kita tidak berselawat, namun kita tidak memperbanyak, membasahi daripada lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang khatib bacakan di awal muqaddimah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka berilmulah. Di sini ulama akidah
mengatakan bahwa dalam mengenal ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan hanya taklid saja, akan tetapi mesti fa'lam, mesti berilmu bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga kita dapat memahami di dalam mempelajari akidah, di dalam mempelajari ilmu tauhid, tidak dianjurkan berbelit-belit. Tidak dianjurkan untuk membahas yang tidak perlu. Kenapa? Karena kalau seandainya mempelajari akidah berbelit-belit, mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak akan mengkokohkan akidah seseorang, akan tetapi akan menambah keraguan, akan mengurangi keimanan seseorang apabila mempelajari akidah tidak tepat dan tidak benar, apalagi berbelit-belit. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka guru kita hanya menganjurkan mempelajari akidah yang wajibnya saja, yang perlunya saja, yaitunya hanya mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan saking banyaknya sifat Allah Subhanahu wa taala oleh ulama. Karena tidak semua kita yang sanggup mempelajari seluruh bidang ilmu. Oleh ulama akidah dibuatlah konsep agar tidak membingungkan umat, agar tidak membingungkan jamaah, dibuat konsep akidah 50, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ini yang kita pelajari, maka kita sudah berilmu annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka judul-judul ceramah-ceramah di masjid itu jangan berbelit-belit tentang masalah akidah ini. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di dalam akidah 50 ini, yaitunya sifat alimun, hayyun, sami'un, basirun. Ada 4 sifat yang apabila kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka itu akan merubah cara pandang kita dalam hidup ini, akan merubah daripada arah yang tidak baik kepada yang baik daripada beragama ini. Ada orang yang beragama tapi tujuannya tidak baik, akan tetapi ketika dia mengaplikasikan sifat alimun, hayyun, sami'un, basirun di dalam kehidupannya, maka akan merubah segala cara pandang dalam kehidupan ini. Apa itu alimun? Yaitunya yang maha mengetahui. Ketika kita menyadari, beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, berbeda dengan pengetahuan makhluk. Apapun yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala alimun. Allah taala maha mengetahui. Tujuan dari seseorang berdakwah, Allah taala alimun. Allah taala maha mengetahui apa yang dia simpan di dalam hatinya. Tujuan seseorang dalam berjamaah, Allah taala alimun. Allah taala maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya.
hasad yang kita simpan di dalam hati kita. Allah Ta'ala alim. Dendam, sombong, takabur, kikir, bakhil yang kita simpan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kredit riba yang kita tanda tangani walaupun tetangga kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, Allah Ta'ala alimun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Makanya ketika seseorang betul-betul beriktikad, berkeyakinan dengan sifat alimun, bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui, maka dia akan berhati-hati dalam melangkah. Batang berduri dia tidak akan panjat. Buah yang beracun dia tidak akan makan. Begitulah ketika seseorang mengaplikasikan akidah dalam kehidupannya, bukan cuma mempelajarinya saja. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah ulama akidah hanya asal-asalan saja mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat alimun? Tidak. Bahwa akidah ini memiliki istimdad, memiliki sandaran adalah Al-Quran wal Hadis. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat maha mengetahui. Maka ketika kita aplikasikan akidah ini, sebanyak apapun keahlian kita, hafal kita Al-Quran, hafal kita hadis, orang-orang memuji keilmuan kita, ketika dia tahu bahwa Allah Ta'ala alimun, dia akan merasa bahwa dirinya fakir, dia akan merasa bahwa dirinya adalah lemah, dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zat Allah yang maha mengetahui. Ketika kita hafal Al-Quran, ketika kita menghafal hadis, banyak hadis yang kita baca, banyak hadis yang kita pelajari. Pergi kita ke pasar, nampak kita ikan yang aneh, kemudian kita bertanya kepada pedagang tersebut, ini ikan apa? Seketika itu kita sudah menjadi orang yang bodoh. Ahli kita di bidang kesehatan, ahli kita di bidang pemerintahan, ahli kita di bidang ekonomi, pulang kita ke rumah rusak listrik, kita tidak tahu apa-apa. Kita menelpon PLN. Ketika itu kita merasa bahwa diri kita ini lemah, tidak ada apa-apanya. Itulah bahwa pengetahuan itu terbatas. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hayyun. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Serahkanlah segala urusan kita, serahkanlah segala hajat kita, segala kebutuhan kita, ala hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup, tak akan mati. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada uang, uang akan habis. Untuk mempelancar daripada urusan kita, kita bersandar kepada uang kita. Tawakal seperti itu hanyalah semu. Tawakal seperti itu hanyalah terbatas. Akan tetapi ketika kita menyerahkan segala urusan kita, bertawakal kita kepada yang maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Maka ketika kita memiliki i'tikad, mengetahui sifat hayyun, bahwa Allah Ta'ala maha hidup, kita akan selalu menyerahkan segala urusan kesulitan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lah yang maha hidup, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dimintai pertolongan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat alimun hayyun sami'un basirun. Innallaha sami'un basirun. Sesungguhnya Allah taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika kita tahu betul-betul mengaplikasikan, membawa akidah ini kemanapun kita berada, di perusahaan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas, kita mengenal bahwa Allah Ta'ala maha melihat dan maha mendengar, maka seketika itu kita tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Ketika itu kita tidak akan berani untuk mencurangi orang lain. Ketika itu kita tidak akan berani menantang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala Maha melihat dan Maha mendengar segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Bawalah akidah ini dimanapun kita berada, bahwa kita mengenal bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian di dalam setiap urusan kita, kesulitan kita bertawakal menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beraktivitas kita mempercayai bahwa apapun yang kita lakukan Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam, abil qasim sayyidil kaunain nabiil haramain mahbubin indal masyriqaini wal maghribain, ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma astur uyubana wa uyubal mu'minina wal mu'minat. Allahumma shfi maradana wa maradal mu'minina wal mu'minat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal riya was sum'ah wal ujub wal kibir wal hikid wal hasad, innaka tuhibbul mutatahhirin. Allahumma ya alim ya alim ya alim, allimna bi ilmika ya alim. Allahumma ihfaz alsinatana min al-kidhib wal ghibah wan namimah wal fitnah, innaka khairul hafizin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.